Oke baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang osmosis dan tekanan osmotik. Sebelum memulai pelajaran, saya minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak suruhkan kami padakan kehadirat-Mu, segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah proses pembelajaran kami hari ini, semoga selesai dengan baik. Nama kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke baik, apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Semuanya hadir kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Yang pertama, pengertian osmosis. Mungkin sebelumnya dari anak-anak ada yang tahu apa itu osmosis, atau ada yang tahu itu seperti apa peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Anak Ardiman, Tidak tahu Pak. Robi, Tidak tahu Pak. ya dalam kehidupan sehari-hari itu saya ambil contoh peristiwa osmosis. Kalian tahu lintah? Tahu Pak. Tahu, Pak. Nah, lintah itu kan strukturnya kebanyakan air ya. Ya Pak. Ya, Pak. Lintah itu jika kita ditaburi dengan garam, dia akan mengeluarkan airnya. Dan jika airnya sudah keluar, ukurannya akan berubah atau menjadi Kecil. menyusut, jadi kecil dari ukuran sebelumnya. Ya Pak. Nah, peristiwa ini kita tahu bahwa konsentrasi garam ini lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi air yang terkandung dalam lintah tersebut. Ya Pak. Dari peristiwa yang saya berikan tadi, mungkin ada yang bisa berikan kesimpulan apa itu peristiwa osmosis? Ada Pak. Ya, anak Arima. Osmosis itu peristiwa penyerapan zat yang konsentrasinya lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah Pak. Oke, baik, terima kasih. Mari kita memberikan aplaus untuk anak Arima. Seperti yang anak Arima katakan tadi, peristiwa osmosis itu adalah peristiwa penyerapan larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Jadi, pengertian osmosis dapat disimpulkan bahwa perpindahan zat dari yang konsentrasinya rendah ke yang konsentrasinya tinggi, yang menyebabkan zat yang konsentrasinya rendah akan mengalami perubahan ukuran dari ukuran semulanya, seperti lintah tadi. Selanjutnya, saya minta anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di slide di situ. Ya Pak. Ya, tolong anak-anak mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut pipa yang berbentuk U. Itu yang pertama. Ini gambar ini untuk menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa osmosis. Di pipa yang berbentuk U ini, di sebelahnya air murni, sedangkan di sebelahnya larutan garam ya. Ya, sudah amati gambar yang ada di slide di situ. Sudah Pak. Ya, yang di sebelah kirinya itu tuangkan air murni. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu larutannya pekat. Kita bisa taruh larutan garam atau apa begitu. Melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini seperti saringan. Kita lihat ini partikel kecil nih yang warna hijau ini, itu partikel dari air. Iya Pak. Partikel dari air ini bisa lolos
melalui membran permabel ini ke larutan yang agak pekat, sehingga di mana abalnya tadi partikel yang hijau dari air ini abalnya di sini tadi banyak, tetapi jika karena ditambahkan larutan pekat di bagian sebelahnya pipa U ini tadi, makanya partikel dari air ini akan merembes ke larutan yang pekat. Dan di larutan yang pekat ini ujungnya kita membiarkan terbuka, sehingga larutan pekat ini lama-kelamaan akan menjadi encer. Ini yang dinamakan dengan peristiwa osmosis. Kemudian yang di sebelahnya itu tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu tadi kan proses untuk menghentikan peristiwa osmosis melalui tekanan dari luar. Begitu dong? Ya, Pak. Kita contohnya lagi yang di bagian sebelah kirinya itu kita tuangkan air murni. Kita tuangkan air murni dengan di tengah-tengah pipanya itu dibatasi dengan membran semipermeabel. Sedangkan yang di bagian kanan yang kita tuangkan yang larutan pekat itu dari atasnya kita tutup. Itu bedanya dengan yang di peristiwa osmosis tadi. Yang peristiwa osmosis itu di ujung permukaan pipa U itu biarkan terbuka. Sedangkan yang ditekan osmosisnya di atasnya itu ditutup, atau ini yang ditutup inilah yang dinamakan pengaruh tekanan dari luar, sehingga menyebabkan tidak terjadi pengenceran dari larutan pekat ini. Memang dia partikel dari air ini merembes, hanya tidak semua, Iya, Pak. sehingga larutan pekat ini tidak akan menjadi encer. Paham? Iya, Pak. Oke, baik. Dari gambar tersebut mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Ya, baik. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah semuanya paham atau masih ada yang belum mengerti? Kalau saya sudah paham, Pak. Arima, Belum, Pak. yang belum mengertinya di mana? Itu mengapa terjadi peristiwa osmosis, Pak? Mengapa terjadi? Mengapa terjadinya peristiwa osmosis dan mengapa tidak terjadi peristiwa osmosis? Oke, baik. Begini ya. Terjadinya peristiwa osmosis kita simak di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama ini kan dua-dua di ujung pipa yang keduanya terbuka dan di yang sebelah kirinya itu diisi dengan air murni, yang sebelah kanannya diisi dengan larutan pekat. Terjadinya peristiwa osmosis ini karena adanya perbedaan konsentrasi larutan dan tidak ada tekanan dari luar, makanya terjadi peristiwa osmosis. Seperti ini, larutan air murni dengan larutan garam ini kan beda konsentrasi. Konsentrasi garam ini lebih besar atau lebih tinggi dari konsentrasi air, sehingga menyebabkan air ini merembes ke larutan garam, Iya. sehingga larutan garamnya akan lebih encer. Yang kedua tadi, mengapa tidak terjadi peristiwa osmosis? Tidak terjadi peristiwa osmosis itu karena adanya tekanan dari luar, seperti yang digambar itu tadi. Iya, Pak. Yang di ujung kanan itu, yang di larutan pekatnya itu ditutup pakai karet di atasnya. Iya, Pak. Nah, sehingga airnya ini tidak merembes semua ke larutan garam atau larutan pekat ini. Begitu. Paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Untuk lebih memahami tentang peristiwa osmosis dan tekanan osmosis ini, selanjutnya saya akan meminta anak-anak untuk ya baik, untuk lebih memahami tentang materi ini, saya meminta kepada anak-anak untuk melakukan percobaan sederhana sesuai dengan panduan yang ada di LKPD. Ya baik. Pada percobaan ini kita menggunakan alat dan bahannya di sini. Yang pertama itu alatnya di sini ada gelas, kemudian ada pisau, ada sendok,
Dan untuk bahannya ada wortel, ada gula, dengan ada garam. Jadi untuk prosedur kerjanya di sini yaitu untuk prosedur kerjanya yang pertama di sini kita masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang sudah disiapkan dengan air. Baik, langkah kerja yang akan dilakukan. Yang pertama, siapkan 2 potong wortel berukuran 1 x 3 cm dan cuci wortel tersebut dengan air sampai bersih. Jadi wortel yang ada di sini sudah dicuci dengan air. Kemudian prosedur yang kedua. Yang kedua, siapkan 2 buah gelas plastik dan diisi dengan air yang sama rata. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan di sini. Sudah Kemudian, disiapkan. Kemudian pada gelas pertama, masukkan 2 sendok makan garam dapur. 2. Dan pada gelas kedua, masukkan 2 sendok makan gula. Setelah itu diaduk hingga merata. Kemudian masukkan potongan wortel ke dalam gelas pertama dan kedua. Kemudian wortel tersebut direndam selama 8 jam. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah melakukan praktikum sederhana. Mari kita memberikan tepuk tangan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui terjadinya peristiwa osmosis ini untuk merendam kedua wortel ini 8 jam. Untuk itu saya minta kepada anak-anak rendaman ini Bapak pulang untuk mengambil data. Sebelumnya saya sudah melakukan percobaan berkaitan dengan percobaan yang dilakukan anak-anak tadi. Percobaan yang saya sudah lakukan hasilnya untuk memahami percobaan ini, saya sudah melakukan percobaan di rumah karena makan pagi terlalu banyak. Yang pertama yang direndam di air gula itu dia mengalami perubahan ukuran, di mana ukuran sebelumnya 3 cm. Setelah direndam selama 8 jam dalam larutan gula, ukurannya berubah menjadi 2,98 cm. Yang kedua, wortel yang direndam dalam larutan garam. Larutan garam juga mengalami perubahan ukuran, di mana sebelumnya wortel ini berukuran 3 cm, ketika direndam di larutan garam selama 8 jam mengalami perubahan ukuran menjadi 2,78 cm. Terima kasih. Dari percobaan yang sudah dilakukan dan saya jelaskan tadi, mungkin anak-anak bisa memberikan kesimpulan. Ardiman bisa? Bisa, Pak. Ya, bagaimana? Untuk yang wortel yang direndam dalam air garam tadi itu, Pak, itu dia mengalami penyusutan. Itu karena penyerapan zat dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Itu antara wortel dengan garam, itu konsentrasi garam lebih tinggi dibandingkan wortel, sehingga wortel mengalami penyusutan. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak. Ya, kesimpulannya yaitu yang pertama, kita kan menggunakan 2 larutan, yaitu larutan gula dengan larutan garam. Larutan garam dan gula. Dilihat dari penelitian osmosis ini tadi, maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa larutan garam dan gula ini yang konsentrasinya lebih tinggi larutan garam. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini tadi, seperti yang anak Ardiman katakan tadi, bahwa penyerapan larutan dari yang konsentrasi tinggi ke saat yang konsentrasinya rendah.
menyebabkan saat yang konsentrasi rendah partikel atau airnya keluar karena serapnya saat yang berkonsentrasi tinggi, sehingga ukuran saat yang konsentrasinya rendah akan mengalami perubahan seperti yang saya lakukan tadi. Paham? Paham, Pak. Ya, untuk itu untuk memaparkan hasil praktikumnya, saya minta kepada masing-masing kelompok untuk menuliskannya di NKPD yang saya berikan tadi dengan hasil praktikumnya. Oke? Siapa? Ya Pak. Kemudian selanjutnya untuk tugasnya buat laporan lengkap dari judul praktikum sampai dengan kesimpulan. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Tiga. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta salah satu pada anak-anak untuk bikin doa penutup. Baik, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Amin. Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan berkat-Mu selama pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.